Nah, di sini ada datanya untuk hari ini saya mendapatkan 0 ya. Barang terjual 0, pesanan 0, pendapatan 0. Sekarang kita akan lihat untuk 7 hari terakhir. Saya mendapatkan berapa? Nah, di sini perbedaannya ada ikhtisar ya guys ya. Ini untuk masih hari ini tanggal 25 Maret 2023 saya mendapatkan 0. Sekarang saya akan cek untuk 7 hari terakhir. Nah, di sini untuk 7 hari terakhir itu saya mendapatkan omset sebesar Rp427.068. Nah, ini yang di atas namanya ini omset ya guys ya. Omset, sedangkan yang di bawah yang estimasi ini baru pendapatan kita atau komisi yang kita peroleh. Nah, sekarang saya akan lihat untuk 1 bulan terakhir karena saya bikin akunnya baru 1 bulan terakhir dan bukan bikin akunnya sih, tapi untuk daftar ke TikTok affiliate-nya itu dalam 30 hari terakhir. Saya akan lihat di 28 hari terakhir. Nah, oke guys, di sini saya mendapatkan omset sebesar Rp9.565.815 dalam 28 hari terakhir dan estimasi pendapatan atau komisi yang saya peroleh itu sebesar Rp1.154.211. Nah, pada penasaran kan bagaimana caranya saya mendapatkan omset sebesar itu padahal hanya dalam 28 hari terakhir. Nah, di sini saya tidak pernah bikin konten yang mana saya hanya upload konten orang lain saja. Pada penasaran? Yuk simak setelah yang satu ini. Oke guys, sekarang saya sudah login di akun TikTok yang baru saja saya daftarkan dalam 1 bulan terakhir ke program TikTok Affiliate. Nah, di sini saya tidak pernah bikin konten, saya hanya upload konten orang sebelumnya ya, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini juga saya sudah memperoleh sebesar 1.710 followers dalam 30 hari terakhir atau semenjak saya dari awal membuat akun ini. Nah, di sini bagaimana sih cara saya bisa memperoleh pendapatan seperti yang saya katakan tadi? Kita lihat di bagian TikTok Shop saya menautkan beberapa barang. Nah, bagi penasaran bagaimana cara mendaftar untuk bisa tergabung ke TikTok Shop ini, nah teman-teman bisa lihat di tutorial saya berikutnya atau juga bisa lihat di tutorial-tutorial teman-teman YouTuber yang lain. Nah, di sini saya sudah menautkan beberapa produk dalam TikTok Shop saya ini untuk mempermudah para pembeli untuk mengunjungi atau belanja di TikTok Shop kita. Nah, bagaimana triknya? Caranya saya mendapatkan pendapatan dari 30 hari terakhir omset yang saya peroleh ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung ya perolehan atau omset yang saya dapatkan dalam 28 hari terakhir. Nah, di sini saya akan lihatkan langsung. Ini untuk data hari ini penjualannya saya itu 0 ya. Barang terjual 0, pendapatannya pun 0. Nah, sekarang kita lihat untuk 28 hari terakhir itu semenjak saya mendaftarkan ke TikTok Shop. Nah, di sini saya tidak membuat video sama sekali melainkan saya hanya re-upload konten orang lain. Nah, seperti ini. Saya akan perlihatkan. Nah, ini untuk ikhtisar. Nah, ini untuk hari ini 0. Oke, kita akan lihat cek untuk 28 hari terakhir. Nah, saya mendapatkan 9 juta lebih omset. Nah, ini omset ya. Ini termasuk pendapatan untuk si penjual barang atau yang mempunyai toko. Nah, yang mana yang bonus kita itu yang estimasi yang di bawah sebesar 1.100.000. Nah, di sini bagaimana sih tekniknya? Sementara saya hanya upload konten orang lain. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan dari awal itu adalah target dari konsumen teman-teman sendiri. Nah, misal di sini saya menggunakan nama samaran. Nah, ini boleh, ini boleh saja dalam peraturan TikTok. Yang tidak boleh itu ketika kita menautkan nama di akun TikTok Shop kita atau di TikTok Sale kita. Nah, itu nanti di cara pendaftaran TikTok Shop ya ada. Nah, itu jangan sampai berbeda dengan nama rekening yang akan kita cairkan untuk mencairkan komisi kita. Nah, di sini kita boleh saja menggantikan nama kita sebagai nama samaran, itu dapat kita ganti dalam waktu 7 hari terakhir ya. Setelah itu bisa lagi kita ganti seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan nama samaran seperti nama wanita. Nah, di sini otomatis saya upload konten wanita. Nah, di sini target konsumen yang saya katakan seperti ini, jika teman-teman upload konten yang berbasis atau menyandang
nama sebagai wanita, itu otomatis itu penontonnya itu dari kalangan para pria. Nah, di sini saya tidak mendapatkan FYP satupun ya. Bisa lihat konten saya hanya paling banyak itu ditonton sebanyak 1000 lebih view gitu ya. Nah, jadi saya tidak mendapatkan FYP sama sekali dan saya bisa menjual barang dengan sekian banyak barang, yaitu sebanyak tadi totalnya 87 barang. Oke, dalam waktu 1 bulan terakhir. Nah, di sini targetnya kenapa saya bisa mendapatkan segitu? Karena apa? Karena saya di sini menggunakan nama wanita, otomatis yang akan melihat dari video saya itu adalah dari kaum Adam atau kaum pria. Nah, jadi di sini yang saya jual di TikTok Shop saya itu adalah barang-barang untuk pria juga. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya menjual pernak-pernik seperti baju, kaos, celana, sandal, jam tangan, dan aksesoris lainnya yang dibutuhkan oleh para laki-laki yang sedang melihat konten kita seperti itu, karena kita menargetkan dari video kita yang penontonnya yaitu adalah laki-laki seperti itu. Nah, jadi di sini triknya yang pertama, jika teman-teman setelah mereupload konten orang dan menggunakan nama samaran wanita, berarti target teman-teman yaitu adalah laki-laki. Nah, sekarang teman-teman boleh memikirkan apa yang akan teman-teman jual. Fokus saja dalam satu tema. Misal tema teman-teman itu bagian elektronik. Nah, target teman-teman yaitu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, seperti itu lebih bagus, tapi ini kemungkinan agak begitu susah ya, karena barang yang teman-teman jual itu harganya itu lumayan tinggi. Nah, di sini saya hanya menjual barang-barang yang harganya terjangkau seperti itu. Nah, jadi bisa teman-teman cari nantinya harganya yang terjangkau atau yang lagi promo. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, tekniknya yang saya buat di sini adalah incarlah pembeli yang benar-benar sedang mencari barang tersebut. Nah, di sini saya menggunakan teknik itu seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ada itu cara mendapatkan banyak followers di TikTok. Nah, seperti itu teman-teman boleh cek di channel saya atau video saya sebelumnya. Nah, di sini targetnya yang saya bedakan adalah teman-teman bisa mencari target dari orang yang akan teman-teman follow itu benar-benar itu orang yang sedang membutuhkan barang yang kita jual. Nah, di sini bagaimana cara mencari orang tersebut, target tersebut, teman-teman bisa cari di sini ya. Nah, teman-teman cari akun TikTok yang sudah tenar yang berbasis menjual baju pria. Nah, seperti itu teman-teman bisa ketikkan saja itu misalnya kemeja flanel ya, flanel pria. Oke. Nah, ini saya contohkan salah satu orang-orang yang kontennya khusus untuk menjual kemeja flanel pria. Nah, di sini kan kita tadi di TikTok Shop kita menjual tentang baju pria. Nah, di sini teman-teman bisa mencari target, lihat di pengikut, daftar pengikut orang tersebut. Nah, di sini otomatis yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang sedang mencari baju tersebut. Nah, jadi sesuai dengan apa yang sedang kita yang sedang kita promosikan. Nah, di sini teman-teman boleh mengikuti orang-orang ini. Nah, sampai sistem mendeteksi sudah tidak boleh lagi untuk mengikutinya. Nanti teman-teman boleh back lagi, itu yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang cara mendapatkan banyak followers di aplikasi TikTok. Oke guys, kita follow saja. Nah, ini otomatis orang yang kita follow ini nanti akan melihat pemberitahuan kita ngefollownya. Nah, dia penasaran, dia ngunjungin beranda kita dan ternyata kita menjual barang yang sedang mereka cari. Nah, ini besar kemungkinan untuk mereka bisa mengecek TikTok Shop kita. Nah, untuk membeli barang-barang yang kita cantumkan di TikTok Shop kita seperti itu. Nah, kita follow. Nah, ini follow saja, terserah teman-teman. Nanti setelah mereka fallback mau teman-teman unfollow lagi atau tidak mereka fallback, atau nanti jika teman-teman mau unfollow lagi juga boleh, terserah teman-teman. Teman-teman carilah sebanyak mungkin di akun yang sesuai, yang berbasis dengan yang teman-teman jual, barang yang teman-teman jual. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini teknik kedua untuk teman-teman bisa mendapatkan target yang benar-benar sedang mencari barang yang sedang teman-teman promosikan. Nah, di sini tentunya nanti mereka akan mengunjungi beranda teman-teman untuk melihat-lihat. Nah, ini siapa sih yang nge-follow seperti itu kan. Nah, jadi ketika mereka lihat ternyata di TikTok Shop kita itu menjual produk yang sedang mereka cari atau yang sedang mereka butuhkan seperti itu. Nah, ini untuk teknik yang kedua supaya
pendapatan di TikTok Shop teman-teman bisa cepat, dan ini juga bisa meningkatkan jumlah followers teman-teman. Kita lihat di sini. Ini dari sekian yang kita ikuti tadi sudah ada yang nge-follow back ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah banyak lagi yang nge-follow back. Nah, ini bebas teman-teman mau nge-unfollow lagi terserah. Atau mau membiarkannya juga terserah teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah yang ketiga, nah ini perlu diperhatikan. Nah, untuk langkah yang ketiga, teman-teman juga boleh tanpa mereupload konten orang lain. Nah, ini untuk awal ya, saya katakan. Untuk awal-awal teman-teman boleh nge-reupload konten orang lain seperti yang saya lakukan ini. Ini saya ambil dari Snack Video, saya download tanpa watermark ya. Nah, di sini bagaimana cara downloadnya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, untuk langkah yang ketiga ini, teman-teman juga bisa bikin konten sendiri tanpa harus melihatkan muka. Nah, di sini contohnya, saya contohkan, di sini saya punya konten seperti ini. Saya ini benar-benar real, saya bikin sendiri. Oke. Nah, di sini konten ini saya bikin hanya dari hasil screenshot dari barang yang dijual oleh toko yang bersangkutan. Nah, teman-teman boleh screenshot beberapa foto yang sesuai dengan barang yang ingin teman-teman promosikan, lalu teman-teman edit dalam bentuk video ya. Nah, bagaimana cara mengeditnya nanti saya jelaskan di video berikutnya. Nah, setelah teman-teman edit, teman-teman bisa memasukkan sedikit penjelasan dari barang-barang tersebut. Jika teman-teman tidak mau menggunakan suara teman-teman sendiri, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT atau menggunakan suara Google untuk membacakan deskripsi dari produk yang ingin teman-teman jual. Nah, setelah teman-teman bikin videonya, lalu teman-teman upload ke aplikasi TikTok teman-teman sendiri, lalu carilah konsumen sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, sesuai dengan apa yang teman-teman jual, dan teman-teman mencari konsumen sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman boleh update kontennya menggunakan hashtag sesuai dengan barang teman-teman, deskripsi dari video teman-teman boleh. Nah, itu untuk memperkuat sistem untuk menemukan video teman-teman. Nah, di sini saya tidak mereupload konten orang lagi. Saya sebisa mungkin untuk membuat video sendiri. Ini hanya untuk memancing reupload konten orang untuk pertama ya, seperti itu ya guys ya. Nah, di sini kesusahannya kalau mereupload konten orang seperti ini tuh di program pemintaan sampel. Nah, seperti itu. Bagi yang sudah yang sudah paham dengan TikTok affiliate ini mungkin mengerti bagaimana caranya meminta sampel. Nah, di sini saya sudah mencoba meminta sampel berkali-kali, itu berkali-kali juga ditolak seperti itu ya guys ya. Ini karena apa? Karena konten yang saya bikin itu tidak original, yaitu permasalahan yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika teman-teman ingin mendapatkan sampel juga, sampel gratis maksudnya, ini bisa diminta secara gratis yang nantinya teman-teman boleh promosiin seperti itu. Nah, teman-teman boleh membuat konten yang original yang benar-benar kelihatan muka teman-teman. Nah, ini pasti akan mendapatkan sampel, apalagi kalau followers teman-teman sudah di atas 1000 dan apalagi juga sudah FYP ya. Ada salah satu video yang FYP gitu maksud saya. Nah, ini pasti akan dikirimkan sampel oleh pihak toko. Nah, namun saya di sini saya tidak mendapatkan sampel apapun. Nah, karena apa? Karena konten yang saya update itu memang tidak original. Ini ada yang saya update satu yang kelihatan muka, ini hanya di draft saja ya. Saya tidak memposting publik, oke. Nah, yang sebelum-sebelumnya hanya reupload konten orang lain seperti itu ya guys ya. Jadi, apakah konten original nanti yang saya bikin bisa menghasilkan penjualan seperti yang saya katakan tadi? Bisa jika teman-teman menerapkan teknik yang pertama dan yang kedua yang saya jelaskan sebelumnya. Oke guys. Nah, jadi carilah target yang sesuai dengan mereka butuhkan. Nah, seperti itu. Misal teman-teman menjual fashion atau alat kecantikan seperti itu. Nah, carilah target yang lagi mencari alat kecantikan tersebut. Nah, cara mencarinya tadi sudah saya jelaskan, makanya jangan skip videonya, tonton sampai habis dari awal sampai akhir biar teman-teman bisa paham. Nah, oke, satu yang saya lupa. Oke, ini benar-benar bisa ditarik. Oke, ini untuk penarikan komisi ya guys ya. Nah, ini saya akan perlihatkan komisi. Nah, ini saya tidak edit sama sekali. Nah, ini saya bisa teman-teman lihat komisi yang saya dapatkan. Ini bisa ditarik dengan menggunakan akun Dana ya guys ya. Nah, saya belum coba narik. Nah, tapi di sini selain dengan menggunakan rekening bank, itu bisa ditarik dengan menggunakan akun Dana. Dengan syarat akun Dananya itu harus sesuai namanya dengan nama yang kita daftarkan di TikTok Shop kita seperti itu. Bukan nama kedua pilihan pencairan komisi seperti itu. Ini bisa dicairkan langsung ya guys ya. Nah, di sini ada dengan menggunakan, kita lihat.
tambahkan metode penarikan. Nah, di sini ada dua pilihan, itu menggunakan transfer bank. Yang kedua dengan menggunakan akun Dana. Nah, di sini akan ada nanti potongan pajak ya atau biaya administrasi, itu udah pasti. Itu biasanya 5-10% ya guys ya. Nah, saya belum coba menarik. Nah, tapi di sini saya penasaran apakah bisa ditarik dengan akun Dana sih atau enggak. Saya rasa ini bisa, asalkan dengan syarat nama akun Dana kita sesuai dengan nama akun TikTok Shop kita. Dan apalagi juga dengan transfer bank juga nama rekening kita itu harus sesuai juga dengan nama akun TikTok Shop kita. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, kita tidak bisa menarik komisi yang sudah kita peroleh, maka komisi tersebut akan dibekukan. Jadi ingat baik-baik saat melakukan pendaftaran TikTok Shop, jangan sampai salah membuat nama. Isikanlah namanya sesuai dengan nama KTP Anda. Nah, jika sudah sesuai, otomatis nanti ketika teman-teman mempunyai rekening yang terdaftar dengan KTP teman-teman, otomatis namanya sudah sama seperti itu. Oke guys, sampai di sini konten yang saya buat kali ini. Jangan lupa teman-teman klik subscribe, like, comment, and share tentunya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya ulas di sini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.